semua dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi seperti bapak saya bukan orang besar, tapi memang dia jago perang. Diperhitungkan sehingga memang misionaris itu datang cari dia khusus di tempat yang memang jauh. Dan itu memang rencana Allah besar, begitu. Jadi dia juga memang bersembunyi di sana. Kalau perang baru dia keluar. Seperti itu caranya, ya, supaya tidak tersentuh dengan yang lain-lain. Tapi begitu pertobatan terjadi, saya lihat memang luar biasa kegerakan Roh Kudus itu. Menurut orang tua, ada saksi juga ada di atas, mereka sendiri ikut rasakan, terjadi dengan bahasa-bahasa yang aneh muncul. Artinya tadi Bu Eli bilang bahasa roh. Ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang ini, itu terjadi, mereka masih ingat. Nah, setelah itu baru terjadi pembakaran jimat luar biasa. 2 kali 2 tempat. Setelah itu ada kebangkitan pengembalaan, pemuridan dan pengutusan. Luar biasa. Hanya dari daerah Tolikara. Ini harus diakui, tetapi benar Ibu Eli. Kami jarang ekspos. Tapi lakukan terus. Eli datang baru perlu diberitahukan ya. Supaya kuasa Allah itu diketahui oleh semua orang. Saya baru berapa kali bilang sama Bu Eli, memang harus disaksikan. Tetapi setelah saya sadar, mulai saya bicara. Dan memang Allah itu bekerja luar biasa. Khusus suku Dani, kami panggil Lani. Lani itu ada sedikit berbeda dengan Dani. Dani Lembah Balim, Lani itu Bokondini, Tolikara sampai Puncak Jaya. Dan mereka ini punya budaya memang agak sedikit berbeda. Mereka ini maksudnya saya berbeda. Dan begitu Injil masuk di Tolikara, Injil bertumbuh dengan cepat, utus ke daerah Yahukimo, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, terus berkembang. Satu hal penting yang saya saksikan. Bapak saya utus orang ke daerah Mamberamo dan dia dibunuh. Jenazah kita jemput, masuk ke tempat di mana bapak saya ada. Wah, keluarga mereka tanam di lapangan itu pisang pagi-pagi supaya mereka seperti protes. Kenapa kami punya orang ditembak saat diutus? Yang utus siapa? Ini masalah orang kami di sini. Bapak saya utus, bapak saya jadi sasaran. Wah, luar biasa. Tapi dia terus pagi-pagi kami keluar, lapangan terbang itu seperti hutan, tanam pisang, tanam kayu. Akhirnya bapak saya turun dengan teman-temannya, bersihkan lapangan itu. Cepat, baru minta pesawat mendarat dengan SSB. Begitu jenazahnya masuk, pesawat pakai yang sama, misionaris dia udah siapkan. Utus lagi ke tempat itu. Saya bilang ini orang gila. Ini keluarga lagi berontak, tapi dia utus lagi orang lain. Ke tempat yang sama. Itu yang terjadi. Dan memang orang tua ini, itu luar biasa. Jiwanya besar. Dia buat sesuatu yang besar memang. Dari dulu dia. Kerja tidak bisa kecil. Totalitas memang dia. Itu sebabnya Bukit Doa tahun 1970 kembali saya bawa dia ke Jawa. Bikin Bukit Doa lagi. Yang sekarang ini kamarnya Robert Solo dari Australia itu di Bandung. Kembali lagi ke sini dia bikin Bukit Doa lagi. Dan meninggal 2013. Dan ya, akhirnya kami lanjutkan untuk rumah doa dan lain-lain. Tapi juga doa puasa yang sedang kami lakukan ini sudah 14 tahun. Yang total tadi. Saya lihat buahnya memang sedang berlangsung. Jadi doa saya, jaringan doa, sinergi dengan sinode-sinode, kita transfer api doa. Bagaimana gereja-gereja itu, pertama pemimpin harus tangkap visi ini, kekuatan doa ini. Ya, jangan ketua sinode itu sibuk hanya organisasi, urus ini, urus itu. Tetapi ketua sinode duduk, berdoa, bicara dengan Tuhan. Yesus itu pemimpin, tapi dia duduk 40 hari 40 malam berdoa. Mujizat terjadi, pertobatan luar biasa. Ya, Musa juga demikian, dia pemimpin, tapi dia naik berdoa di bukit, dia transfer rohnya luar biasa. Dan Nehemia juga lakukan yang sama. Ya, tapi pengakuan dosa sangat penting.
Nehemia pasal 1 ayat 6 itu. Pengakuan dosa dirinya, keluarganya dan bangsanya, maka begitu luar biasa kembali 52 hari tembok Yerusalem dibangun. Saya pikir kebangkitan gereja penting sekali. Tolikara ini memang satu contoh. Saya baru dibukakan. Saya harap nanti ada produser film dengan ini kita coba buat untuk angkat ini. Angkat ini. Dan ini benar, saya sendiri akui. Saya jarang bicara hal yang sudah pas, sudah lewat. Saya selalu pikiran otak semuanya ke depan, ke depan, ke depan. Jadi Ibu Eli mulai, tidak, kesaksian penting. Itu penting. Oh iya. Nah, baru saya mulai memori kembali. Misionaris itu masih hidup sebagian sampai sekarang. Tapi demikian. Jadi pertobatan sangat penting. Kalau pemimpin bertobat, ya, pemimpin bertobat dan merendahkan diri, berdoa, dampaknya besar. Pemimpin bukan hanya jadi ketua sinode dan rebutan. Maaf, ini terakhir yang paling kasar. Bukan kasar, tapi realita. Di sinode-sinode sudah terjadi money politik. Luar biasa. Money politik untuk rebut jabatan. Saksi mata hidup sampai hari ini saya. Busuk. Gereja sudah busuk. Kalau seperti ini bagaimana mau jadi saksi? Politik boleh money politik, tapi juga anak Tuhan tidak boleh money politik di sana. Ya, ini penting. Masa pemilihan ketua sinode, ketua-ketua sinode di Indonesia, ketua-ketua yang lain juga money politik jalan. Sekali lagi sudah busuk. Sekarang mulai bangkit untuk membangun gereja Tuhan. Pemimpin dulu bertobat, jemaat dan juga yang belum bertobat akan ikut. Minta maaf, Tuhan berkati. Bapak izin, Bapak punya Iya, Bapak Lipius akan melanjutkan dengan sesi membangun rumah doa selama 30 menit. Disilahkan. Kita berikan tepuk tangan aplaus sekali lagi. Tadi saya sudah keras-keras. Jadi saya mau bicara apa lagi? Ya cukup sudah ya. Jadi memang membangun bukit doa ini, rumah doa, target saya kan hanya ada 2. Target bukan, maaf saya. Kita sudah bicara banyak, jadi kita yang memang Tuhan buka hati dan pikiran kita masuk dalam gerakan ini, targetnya hanya 2. 1, kita bangun di setiap kehidupan orang percaya untuk mereka selalu berdoa. Doa itu menjadi pola hidup. Seperti rasanya ada satu anak di sini Pak, di ketua panitia acara tanggal 3 itu. Saya sudah berdoa, tetapi dia mau makan dia berdoa lagi. Saya injak kaki. Tadi saya sudah berdoa kamu tidak dengar. Aduh, doa itu sudah menjadi kehidupan saya. Itu. Tapi bukan jadi rutinitas. Nah, ini yang perlu kita bangun. Tapi ada dampak, ada kuasa, ada hal-hal yang baru keluar dari hati. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali untuk semua orang. Itu sebabnya minta maaf sekali lagi yang pimpinan-pimpinan. Pertama, pemimpin-pemimpin duduk berdoa untuk transfer gerakan ini kepada pengikut yang lain di bawah. Dan saya pikir ini tanda-tanda, kita sudah tanda tangan tanggal 5 Juli setiap tahun. Ketua PGLI sudah sampaikan hari itu hari total puasa, tanggal 5. Nah, saya sebenarnya mau memaksa semua orang di sini, saya sudah bicara dengan tim saya. Tanggal 1, 2, 3 setiap bulan jadi doa dan puasa nasional. Untuk doa dan puasa nasional. Yang ikut boleh, tidak ikut boleh. Tapi saya mau paksakan. Nah, dengan paksa ini ada yang mau tangkap silakan bawa pulang. Nanti lihat berkatnya. Lihat terobosannya. Ya, lihat terobosan-terobosan besar yang Allah akan buat. Tetapi Allah akan membiarkan kamu untuk bergumul, berjuang dalam proses doa dan puasa 3 hari itu
Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 5 tahun, baru buahnya akan kelihatan. Ya, di situ ketaatan dan kesetiaan akan dilihat, diperhitungkan, baru di sana baru kamu akan nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Apa saja yang saya pikir dan mau lakukan terjadi semua. Siapakah aku ini? Benar, kamu akan nyanyi. Benar, kamu akan nyanyi. Benar. Saudara mau tahu, ini hasil doa puasa sekian tahun. Tim kami, Tuhan menghadirkan rumah doa besar. Tuhan menghadirkan semua orang. Ini buahnya. Target 7.000 orang, 11.000 orang hadir acara kemarin. Kursi 7.000 di belakang sampai di sana. Wow, luar biasa. Hari Sabtu, pesta 250 ekor babi dipestakan. Tidak dibeli oleh panitia. Ini hasil gerakan doa. Kuasa doa. Roh Kudus bekerja. Wah. 1 ekor babi 30 juta. 1 ekor babi 30 juta. Kali sekian. Babinya masih ada lagi. Tidak dapat dipotong. Masih ada di sebelah. Hari ini mau potong. Saya bilang potong aja. Supaya bapak-bapak makan dan pulang dapat kolesterol atau tidak. Itu urusan masing-masing. Nah, tapi babinya mereka bawa. Mereka potong. Kesaksian dari panitia-panitia. Biasanya setelah bawa pulang minta ongkos ke panitia. Satu pun tidak minta ongkos. Mereka luar biasa. Saya bilang itu luar biasa. Hari Kamis itu hujan. Hujan luar biasa. Saya pikir akan hujan terus. Hari Sabtu Tuhan kasih cuaca bagus. Mereka pesta dansa. Bersyukur terhadap gerakan Allah. Hari Minggu ya kita sudah saksikan bersama-sama. Dengar, mau hadirkan gerakan Allah dan pesta Allah dalam gerejamu, kampungmu, sukumu hanya satu. Pertama, pertobatan total. Kedua, masuk dalam hadirat Allah dengan doa dan puasa. Ketiga, belajar firman. Ya, sebenarnya saya sekarang tema khotbah yang saya lakukan tahun ini, alamilah terobosan dahsyat dari Allah melalui firman, doa dan puasa. Orang belajar pertobatan, penginjilan gampang. Saya profesional, maaf, ini saya harus jujur. Yang lain saya belum profesional, tapi untuk evangelisasi saya profesional. Siapa mau ketemu saya pasti kamu dapat bertobat. Siapapun. Saya sudah belajar dan bukan hanya belajar, saya sudah praktekkan dan teori praktek sudah menjadi hidup saya. Saya sudah tahu saat saya bicara orang ini kadar keagamaannya sampai di sini. Oh ini sampai di sini. Oke, kalau begitu ada resepnya, ada senjatanya. Semua saya sudah belajar dan hasilnya ada dan buahnya ada. Nah, ini penting sekali. Penginjilan gampang, tapi pemuridan sangat berat. Pemuridan sangat berat, pengembalaan sangat berat. Itu sebabnya sinergi antara ujung tombak dengan pemurid-pemurid atau gembala-gembala harus disiapkan. Gereja sekarang. Karena apa? Sekarang mulai panen raya. Ya. Jiwa-jiwa pertumbuhan jemaat luar biasa. Hasil doa ini. Ya. Tadi malam tim saya namanya Robert Torlo ini, saya mau pergi ke sana, ke satu suku itu. Ya, di sana mau lihat jiwa-jiwa, saya bilang no. You dengan saya warna kulit berbeda. Kecuali orang Melayu saya bisa utus kamu, tapi kamu orang Amerika, Australia. Saya orang Papua. Tidak boleh masuk di kampung itu. Itu cara yang kami lakukan. Kami utus sesuai dengan itu masuk. Supaya tidak ada sedikit. Kecuali beberapa tempat seperti minta maaf. Ibu Eli punya kampung. Kami ada satu penginjil. Kami nikahkan dengan perempuan di sana. Tempatnya saya masih belum kasih tahu Ibu Eli. Gerakan jalan terus. Ada orang tahu kampungnya Ibu Eli, sukunya Ibu Eli, itu di situ.
Kami utus di sana, sudah 7 pos. Baptisan kami bawa keluar, dari sana keluar, baptisannya di Jakarta, baptisannya di Lampung, ongkos harus kami tanggung. Dan satu minggu kita muridkan dan kembalikan. Ini yang kami lakukan dalam underground ministry. Tapi pertumbuhannya saya lihat luar biasa. Api nyala terus di sini, penginjil di sana seperti waduh penuaian jiwa luar biasa. Luar biasa sedang jalan. Jadi gereja mau bertumbuh, gereja mau berbuah, duduk berdoa. Hanya itu. Apalagi tambah dengan puasa. Lihat, saya senang ya. Kolose pasal 1 ayat 26 kemarin saya sudah bacakan. Satu orang bacakan juga 27 kemarin. Misteri Allah yang tersimpan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dibukakan kepada orang-orang kudusnya. Orang-orang sudah percaya tetapi belum merasakan rahasia dan program Allah itu karena belum berkomunikasi efektif dengan Allah. Makanya hanya begitu saja, tidak move. Tidak bergerak jauh. Itu sebabnya penting sekali tema hari ini, berapa hari ini di atas ini, doa dan penginjilan. Memang itu satu keturunan. Mereka satu paket. Doa adalah amunisi, doa adalah kekuatan, doa adalah gerakan spirit untuk hancurkan kuasa-kuasa gelap. Baru pasukan jalan, selamat. Gampang, ambil jiwa-jiwa. Dan bukan hanya itu saja. Kantongmu kering, kan sudah bilang kemarin, bukan saya, satu orang bilang. Tahu kantong kering? Mau subur, doa. Ya, puasa. Apalagi tambah belajar firman. Mazmur 1 ayat 2, orang yang merenungkan Taurat itu ya siang dan malam. Ayat 3 mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu. Krisis boleh datang, masalah boleh datang, tapi kamu tetap subur. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Doa, gerakan doa bersama. Fukri, saya percaya jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. 12 mutiara, itu 12 kantong Kristen. Ada kebangkitan holistik. Itu doa kita. Kebangkitan utuh. Rohani bangkit. Untuk kebutuhan dunia namanya ekonomi juga bangkit. Kalau sudah komplit, baru mereka akan lihat. Saat ini mereka lihat begini saja. Tapi mereka akan buka mata, di sana butuh Injil, di sana butuh transformasi. Akan kita lihat ke depan. Itu sebabnya Ibu Shirley kemarin, dia berapa kali tekankan, jangan ada yang iri hati. Dia tekankan. Saya berdoa, memang ada yang iri hati kah? Nah. Terus, tapi dia ini, tadi malam juga saya pikir, memang ada yang iri hati kah? Saya bicara sama istri saya. Walaupun dia udah capek jam 12 kah tiba di rumah. Saya tahan untuk saya mau bicara. Ibu Shirley bilang, ada yang jangan iri hati. Jangan ini. Kok dengan nada yang tinggi sekali. Ya itu pasti ada. Tapi tidak usah pikirin. Itu istri saya hebatnya itu. Jangan pikirin. Sudah biarin, itu setan punya pekerjaan. Laki-laki yang sayang istri, ya bukan tunduk loh ya. Kalau tunduk itu beda, itu agak negatif sedikit. Kepala ini tetap ini Lipius ini, Roni Mandang ini kepala ini. Kita ini kepala istri, kepala anak-anak. Tapi boleh dengar. Karena penasihat yang paling dekat,
Penasihat yang utama yang tahu dan kenal kita ialah siapa? Istri. Bertobatlah. Bagi laki-laki yang tidak suka dengar nasihat dari istri, bertobatlah. Kalau tidak, kasihan. Makanya kamu tidak berhasil. Makanya kamu tidak diberkati. Istri diciptakan untuk apa? Benar sekali 100. Tapi praktekkan. Nanti waktunya tolong ya. Saya senang, masih ada waktu ya. Jadi ini penting. Transformasi kamu bisa buat kalau kamu utuh dengan istri dan anak-anak. Yerusalem itu di situ. Yerusalem di situ kalau sudah bersih, maka lihat, ya mata ini bisa lihat, oh orang-orang membutuhkan di sana, ini, wow luar biasa. Kamu bicara hebat di luar tapi istri anak kasihan. Anak juga tidak kenal bapak karena pendeta sibuk sekali di luar. Anaknya, waduh, anak pendeta jadi narkoba, narkotika, macam-macam, luar biasa. Tapi bapaknya bertobatlah, wih. Terus di sini, wah, jadi memang ini penting sekali. Penting sekali ada satu transformasi keluar tapi juga ke dalam. Ini penting sekali. Yang selalu, ini saya keluar lagi, Ibu Shirley punya pikiran tadi, bukan, khotbah kemarin. Apa itu kata iri hati. Banyak hamba Tuhan suka iri hati. Karena apa? Pendeta ini khotbahnya bagus. Kok saya ini, kok semua orang dengar dia ya, padahal dulu teman saya. Itu namanya iri hati. Sadarlah bahwa kamu memang belum waktunya untuk dipakai seperti itu. Tapi bertobat. Pada waktunya Tuhan akan angkat kamu. Kalau gerejamu masih begitu-begitu, gerejamu belum bertumbuh, masalahnya bukan jemaat, kamu. Karena kamu belum bertobat. Minta maaf, saya bukan pendeta, jadi saya khotbah terbuka. Tapi inilah realita. Yang bikin penyakit itu tadi, sudah manipolitik terjadi dalam organisasi gereja, meracuni otak dan pikiran dan hati para pemimpin gereja. Itu sebabnya kita tidak dipakai secara total oleh Roh Kudus. Mau dengar suara Roh Kudus? Tenang, kompak dengan suami istri dan lihat ke depan. Tuhan akan buat itu. Alami terobosan dahsyat dari Allah. Akan kamu lihat tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran yang luar biasa itu akan kita rasakan. Sekali lagi, kebangkitan doa butuh komitmen. Komitmen. Kedua, butuh pengorbanan. Mau bangkit dari doa, menjadi membangun pola hidup. Memang kita harus memberikan contoh, memberikan teladan dari kita dulu. Berapa kali saya sedikit agak paksa, berapa kali. Kebangkitan gereja Gidi waktu itu yang Tuhan buat taruh di hati saya. Tahun 2003 saya terpilih. Saya datang ke Papua bukan untuk jadi ketua sinode. Ya, karena saya sudah bekerja dengan Badan Misi Internasional, sudah partner dengan luar biasa, keliling Amerika kembali lagi, terus Badan Misi yang saya dirikan dengan teman-teman bapak rohani saya di Australia, sudah jalan dengan tim dari beberapa negara, Singapura baru meninggal, sedang konferensi minggu lalu meninggal teman saya, atau tim kerja saya. Kami sedang kerja. Saya datang hanya hadir sebagai anak Gidi. Tetapi di situ ada nama saya dari 25 calon, nama saya tercatat di sana. Saya tanya, pertama saya tanya kepada Tuhan, pasti Tuhan oke. Kedua siapa? Istri saya lah. Ketiga bapak saya. Keempat bapak yang ketiga yaitu bapak rohani saya yang sudah meninggal di Australia. Ya, bapak saya dengan bapak rohani, mereka mau saya tetap jadi mission movement yang sedang saya kerjakan. Tapi mereka berapa jam kemudian saya telepon lagi, mereka bilang kalau itu memang Tuhan mau silakan. Akhirnya saya putuskan untuk ikut masuk dalam calon itu.
Dengar baik-baik. Tahun itu juga, tahun 2003 terjadi manipolitik uang dalam pemilihan sinode. Dengar baik-baik. Luar biasa. Ya. Itu dosa besar, tapi itu terjadi. Ini di dalam gereja saya. Ya. Dan gereja lain juga saya sudah lacak. Kita berdoa supaya pemilihan sinode GKI di Serui besok jangan sampai ada manipolitik. Ya, orang-orang GKI doakan. Ya. Saya sudah bilang sama apa itu. Ya, ini saya terbuka. Biasa begitu. Terserah tersinggung, puji Tuhan. Tidak tersinggung, kau luar biasa. Karena memang kamu hebat. Ya. Jadi ini terjadi pemilihan dari 800 peserta. Yang keluar hanya 12 orang untuk satu teman, 26 orang untuk satu teman. Semuanya Tuhan nol. Oh, sudah habis waktunya. Saya salah baca kah? Nol ya? Sudah habis. Maksudnya timekeeper dia bilang nol, sudah maksudnya sudah habis. Ya, jadi semua dikerjakan oleh Tuhan. Saya diberikan satu pengertian untuk memang hal-hal yang Tuhan kerjakan perlu disaksikan oleh kita. Jadi kami akan berusaha untuk menyampaikan beberapa hal yang Tuhan kerjakan. Bukan bapak saya kerjakan, bukan saya kerjakan, bukan Gidi kerjakan, tapi Tuhan kerjakan. Pos PI dari badan misi kami ada di seluruh pelosok Indonesia. Ada seluruh pelosok Indonesia. Saya mau kasih tahu, jujur dan harus bicara benar. Karena banyak misi, badan misi atau misi seperti saya masih misionaris. Ya. Kadang-kadang meyakinkan orang dengan kadang-kadang melebih-lebihkan. Padahal hanya 5 jiwa, bilang banyak orang bertobat. Oh, kami buka pos banyak. Pos banyak itu berapa? Ini banyak dosa juga sering buat itu. Nah, jadi kami hampir sebagian provinsi di Indonesia sudah ada pos. Mereka ada di bawah pelayanan. Nah, saya mau undang semua aras untuk Natal besok. Desember. Di satu suku yang belum kenal Injil dan keras. Tapi mereka sudah percaya Tuhan. Salah satu gedung akan muat 2.000 sampai 3.000 orang baru. Uskup nangis. Bapak Robert ini juga hadir. Kamu akan lihat dan saya percaya kamu pasti nangis. Tidak, karena tidak percaya mereka bisa seperti itu. Itu kuasa Injil. Ya, itu bulan Desember. Tanggal nanti saya akan sebarkan. Datang lihat karya Allah supaya gerakan itu terus jalan. Kalau tempat lain belum bisa masuk. Tapi satu tempat ini masih bisa karena kami sewa gedung besar. Hadirkan mereka untuk menyaksikan pujian-pujian dengan bahasa aku mual mundur, aku mual mundur. Gusti Yesus atau Yesus Isa itu luar biasa. Mereka dance, dansa. Wow, luar biasa. Tuhan berkati.